Iya, pemirsa, macet Jakarta rugikan 67 triliun. Dan sudah bersama kami di studio ada Bapak Sigit Irfansyah selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Dan ada juga Bapak Darmaning Tias, ini selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Saya ke Pak Sigit dulu nih Pak, kalau melihat dari kerugian sebanyak itu perhitungannya dari mana sih Pak? Sebenarnya kalau tadi kita lihat di awal di pemberitaan ada data pergerakan kan 47 juta orang ya. Di mana pergerakan di DKI sendiri ada 23 juta orang. Baik. Sekarang kita fokus ke angka 23 juta. Dari 23 juta orang pasti banyak sekali yang terdampak kemacetan. Ya. Jadi hitung-hitungan sederhananya, pertama dari konsumsi bahan bakar. Yang semula mungkin biasanya kita konsumsi 1 liter menjadi 2 liter. Berarti kan setiap individu sharing 1 liter bahan bakar. Yang kedua dampaknya, karena waktu perjalanan tambah lama, katakan semula ke kantor 30 menit menjadi 1 jam. Berarti perawatan kendaraan makin lebih cepat, otomatis akan menjadi mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai waktu. Berapa kerugian waktu setiap orang? Mungkin itu bisa kita perdebatkan cara menghitungnya. Setiap orang punya berbeda cara menghitungnya. Yang terakhir adalah dampak kesehatan karena polusi udara. Ya. Itu makanya para ahli juga menghitung itu, mengkalkulasi. Makanya mereka cenderung punya angka yang sama. Karena pendekatannya hampir sama, keempat faktor tadi. Baik itu Pemda DKI maupun Bappenas, keluarlah angka sebenarnya kalau hitungan kas awal sendiri kan 5.000 miliar dolar atau berapa ya, yang dikonversi ke rupiah sekitar 67,5 triliun rupiah. Baik, kalau Pak Darmaning Tias sendiri nih selaku pengamat transportasi, apakah memang karena faktor-faktor tersebut begitu Pak, atau ada faktor lain? Iya, saya kira benar yang dikatakan oleh Pak Sigit bahwa itu faktor-faktornya. Tapi kan itu sebetulnya semua itu asumsi gitu loh. Ya selama ini memang kita belum membuat perhitungan yang real. Jadi saya kira semua itu diambil dari asumsi-asumsi. Nah memang kita memerlukan riset yang kuantifisir, betul, bisa mengkuantifisir kerugian itu secara real gitu. Nah, kenapa mungkin pertanyaannya kenapa kok masyarakat tidak merasakan gitu? Karena ya itu tadi kalau kita membuang 1 liter itu nggak terasa gitu. Tetapi kalau setiap atau jutaan orang membuang 1 liter bensin yang akibat kemacetan, nah itu sebetulnya akumulasinya menjadi sangat besar. Itu masalahnya saya kira. Baik, Pak Sigit, kalau tadi disebutkan sempat Gubernur DKI dan Wakil Gubernur yang baru karena adanya proyek yang bersamaan, apakah bisa dibilang seperti itu? Iya, kalau akibat ada pembangunan konstruksi, ada kemacetan lumrah karena ruang jalan terpakai sebagian. Karena kebetulan BPTJ berkantor di MT Haryono. Baik. Itu pusatnya kemacetan, ya. Ya wajar itu karena lajur jalan tadinya 4 menjadi 2, pasti ada dampak itu. Tanpa itu pun macet tetap ada gitu ya. Tapi memang sekarang tambah parah di beberapa ruas jalan karena ada beberapa proyek yang bersamaan. Ya. Karena ruas jalan tadi, sementara traffic tetap. Memang solusinya ya harus ada terobosan, harus ada yang kita kenal dengan kita harus shifting lah, memaksa masyarakat bagaimana mereka pindah ke angkutan umum. Baik, hanya 19% tadi disebutkan masih posisi saat ini. Untuk saat ini begitu. BPTJ punya target tahun 2029 pengguna angkutan umum di Jabodetabek 60%. Bagaimana tuh Pak? Nah, satu cara yang kita upayakan adalah kita banyak bangun infrastruktur angkutan umum seperti LRT, MRT. Kita tingkatkan kualitas bus. Karena pasti pengguna mobil pribadi ini, karena sekarang kami sedang uji coba di 2 koridor. Di Bekasi dan Bogor. Kita sebut dengan premium bus. Tarifnya tidak murah, mahal. Karena yang kita tarik itu penumpang, bukan penumpang bus pindah ke bus, tapi pengguna mobil pribadi bisa naik bus. Dia biar nyaman naik bus seperti mobil pribadi. Itu alhamdulillah. Ya. Cenderung penumpangnya meningkat, walaupun sekarang baru beroperasi 4 kendaraan, 1 hari. Ya. Pagi hari berangkat dari Bekasi menuju Senayan. Sore hari juga 4. Ya. Karena memang rute itu disiapkan hanya untuk pengguna komuter, ya, yang menggunakan mobil pribadi. Oke. Kalau Pak Darmaning Tias sendiri seperti apa? Apakah sudah bisa dibilang pengguna bus premium ini menjadi berpindah nantinya akan shifting begitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari BPTJ begitu? Ya kita berharap begitu. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan dari Pak Sigit itu bis premium itu nanti menggunakan badan jalur khusus.
baut tol gitu. Baut tol untuk laju kendaraan bis sehingga perjalanan bis itu lebih lancar dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau dari survei-survei itu kan selalu menunjukkan bahwa pilihan seseorang untuk menggunakan angkutan umum itu kan lebih banyak ditentukan oleh waktu, kecepatan. Nah, kalau menggunakan bis premium itu ternyata lebih cepat dibandingkan naik kendaraan pribadi, maka secara otomatis mereka akan pindah. Kalau lebih cepat begitu ya. Dan dijamin lebih cepat dibandingkan. Baik, kami harus jeda sejenak, nanti kami akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, pembangunan jalan salah satu biang kemacetan di Jakarta dan bagaimana kondisi lalu lintas di salah satu proyek jalan di Jakarta saat ini dan informasinya usai jeda. Ya, pemirsa, masih di Ada Berita Petang, proyek pembangunan jalan salah satu biang kemacetan di Jakarta dan bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang tengah dibangun jalan layang saat ini. Telah ada Wahyu Diritonga di sana. Silakan Wahyu dengan laporan Anda. Masih terus berlangsung hingga kini, yang mana proyek ini ditargetkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selesai pada 15 Desember 2017 mendatang. Namun sepertinya proyek ini akan molor dan proyek ini terus berdampak terhadap aktivitas ataupun mobilitas warga DKI Jakarta yang setiap harinya melintasi dari Jalan HR Rasuna Said menuju Jalan Mampang Perapatan, yang mana kemacetan yang terjadi di sini yang ditimbulkan akibat underpass ini tidak bisa diprediksi, yang mana kemacetan ini mulai berlangsung dari pukul 4:30 sore atau 16.30 hingga pukul 8 ataupun 9 malam. Dan saya akan ajak Tiara dan seluruh pemirsa di rumah untuk berbincang-bincang langsung kepada pengguna jalan yang setiap harinya melintasi Jalan HR Rasuna Said ini menuju ke Mampang. Selamat sore Mbak, boleh dibantu namanya? Lydia. Dan Mbak Lydia? Iya. Dari mana mau kemana? Oke, saya dari daerah Kuningan, saya mau pulang ke Pasar Minggu. Baik, dampak dari pembangunan ini terhadap mobilitas Mbak Lydia setiap harinya apakah berdampak terhadap menunggu lama atau seperti apa? Ya, sangat berdampak sekali sih ya Mas, bisa dilihat ya kan itu sangat mengganggu kemacetannya ya. Soalnya saya biasanya dari daerah Kuningan ke Pasar Minggu itu biasanya kalau naik busway cuma 45 menit dan ini dengan adanya pembangunan underpass yang ini membuat saya biasanya yang tadinya 45 menit jadi bisa sampai 2 jam seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lydia dan selamat berjalan kembali. Ya, Tiara, demikianlah bincang-bincang kami kepada salah satu pengguna jalan yang mana proyek underpass ini sangat berdampak sekali terhadap mobilitas para warga di Jakarta yang melintasi Mampang Kuningan, yang mana yang biasanya mereka melintasi 45 menit, namun ada proyek ini mereka bisa mencapai ataupun lebih dari 2 jam untuk sampai ke rumah ataupun dari rumah menuju ke tempatnya bekerja. Kembali ke Anda Tiara, studio. Terima kasih rekan Wahyu Diritonga, selamat bertugas kembali dan kita masih melanjutkan nih dialog kita terkait tentang macet Jakarta rugikan 67 triliun. Kalau tadi kita lihat ada salah satu pengguna transportasi umum begitu kan Pak, yang biasanya 45 menit kemudian membengkak jadi 2 jam lebih begitu, itu seperti apa sih Pak ini? Yang lain ntar malah jadi tambah malas begitu naik angkutan umum. Ya memang secara nyata sekarang berdampak ya. Khususnya untuk rute-rute Transjakarta yang melewati jalur proyek pembangunan. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ada kebijakan untuk memberikan rute alternatif ya, untuk berpindah, untuk shifting, bahwa dia bisa memilih jalur yang agak fleksibel. Kemacetan yang saya lupa itu ada beberapa trayek yang dirubah. Jadi waktu perjalanan yang semula tadi 2 jam mungkin ya tidak juga 40 menit, tapi paling tidak mungkin menjadi 60 menit atau berapa, jadi tidak 2 jam lagi. Ada upaya seperti itu. Baik. Karena itu tidak bisa dihindari karena tidak ada opsi lain. Baik. Kalau Pak Darman sendiri seperti apa? Gini, kita harus bedakan antara yang kemacetan temporer dengan yang permanen. Yang tadi kita lihat itu sebetulnya sifatnya temporer. Artinya terjadi pada saat sedang pembangunan infrastruktur. Tapi nanti begitu selesai pembangunan infrastruktur itu kemacetan akan terurai. Gitu. Nah, yang saya kira agak krusial justru yang permanen atau yang laten itu ya. Artinya ada pembangunan infrastruktur maupun tidak itu akan terjadi kemacetan. Tetapi saya juga optimis seperti Pak Sigit, sejauh mana kita bisa menyediakan angkutan umum, infrastruktur angkutan umum yang baik, orang itu dengan sendirinya akan pindah. Itu sudah dibuktikan dengan keberadaan kereta api Jabodetabek gitu. Dalam waktu 3 tahun jumlah penumpang kereta api Jabodetabek itu meningkat 2 kali lipat gitu. Hampir 3 kali lipat ya.
dari 400.000 sekarang sudah mencapai 1 juta. Bahkan targetnya tahun depan 1,2 juta. Itu orang nggak usah dipaksa. Begitu naik kereta api itu lebih aman, nyaman, cepat, orang akan milih ke sana. Bahkan tidak nyaman, tapi karena aman dan cepat, orang akan milih di situ. Jadi perjalanan menggunakan angkutan umum sebetulnya yang menentukan bukan kenyamanannya, tetapi kecepatan dan keamanan. Nah, katakanlah tadi Tiara punya pengalaman, kita sudah terbiasa lama menggunakan kendaraan pribadi, dan itu dalam waktu sekarang ya. Tapi begitu nanti saatnya angkutan umum tersedia dengan bagus, secara natural Tiara akan enak naik angkutan umum sih. Nanti barangnya diantar Gojek atau diantar ojek atau gitu. Baik, jadi memang membutuhkan waktu begitu nanti untuk perubahan dari budaya yang terbiasa mungkin menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum. Kalau saya ke Pak Sigit lagi, untuk solusi apa nih yang ditawarkan begitu dari BPTJ sendiri untuk mengatasi kerugian lah walaupun tidak sebanyak itu lagi begitu Pak? Sebenarnya ada 2. Untuk di wilayah Jakarta sendiri, kami ada kegiatan penanganan kemacetan di 17 stasiun di Jakarta. Jadi benar tadi katakan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa salah satu penyebabnya adalah turun naiknya penumpang di stasiun. Karena kita ada masalah siapa yang melayani pada saat orang turun dari kereta api. Tidak ada angkutan umum, ya. Yang ada adalah sepeda motor yang parkir di sana. Nah, pada saat itulah itu yang semrawut kesannya. Itu akan kami tata, lakukan itu bertahap. Kami mulai dari Duku Atas, sekarang lanjut ke Manggarai. Akan ketemu modelnya, seperti apa modelnya ya untuk menata itu. Yang kedua, dari data survei yang kami miliki juga kami akan kerjasama dengan Transjakarta. Transjakarta akan memanfaatkan bis-bis kecil mereka untuk melayani penumpang yang turun naik dari angkutan komuter lain tadi. Itu jumlahnya puluhan ribu satu hari per stasiun. Itu luar biasa. Bisa kita bayangkan kalau orang turun berbarengan, ada 300 orang turun dari kereta api, tumpah ke jalan, ya dampaknya kemacetan. Itu satu. Yang kedua, khusus yang angkutan bus premium. Ya. Tadi Pak Tias mengatakan bahwa kita bikin bus sekelas mobil pribadi biar kenyamanan. Karena yang kita harapkan yang shifting adalah pengguna mobil pribadi naik bus. Yang kedua, untuk kecepatan, kami lagi menyusun lajur khusus angkutan umum di jalan tol. Di jalan tol begitu jalan tol. Pak, ya. Dengan itu nanti tercipta, artinya angkutan umum mendapat priority di jalan tol. Pasti dampaknya akan lebih cepat dibanding mobil pribadi. Itu ditarikin nanti di situ. Dari situ ya akan. Yang ketiga, kami menyiapkan park and ride. Kita bawa mobil, datang ke mall, parkir mobilnya di mall, naik bus. Karena bisa parkir di mall. Untuk tarifnya sendiri Pak, kan parkirnya mahalnya. Flat Rp10.000 di Bekasi. Jadi parkir dari pagi sampai malam hari hanya 10.000 dengan menunjukkan tiket busnya pas saat keluar dari tol. Baik, kalau menurut Pak Darman itu sendiri seperti apa nih solusi yang ditawarkan oleh BPTJ sendiri untuk mengurangi? Kita sepakat gitu, artinya ya kebetulan kita sering berdiskusi ya, jadi kita sepakat dengan solusi-solusi tersebut. Yang paling penting adalah saya kira kesadaran masyarakat untuk mengubah pola perjalanannya dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kita harus yakin bahwa angkutan umum kita itu aman, nyaman, dan selamat gitu. Sejauh kita punya keyakinan itu, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan angkutan umum. Baik, terima kasih Pak Darmantias, terima kasih Pak Sigit ini. Semoga saja kedepannya solusi-solusi ini bisa menjadi satu pertimbangan begitu ya bagi masyarakat untuk nantinya menggunakan angkutan umum. Terima kasih dan pemirsa hari